Halo sahabat inspirasi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, jangan lupa tekan like dan dukung kami agar semakin banyak kebaikan dan juga hikmah yang bisa saya bagikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai ke kisahnya. Tukang kebun asal Blitar Jateng ini menang banyak saat dapat tawaran kerja jadi TKI merawat janda lumpuh cantik di Spanyol. Setiap hari digaji 5 juta. Tak hanya itu, setiap malam juga dia mengaku selalu dikasih jatah oleh janda itu. Awalnya takut, tapi pria ini justru menikmatinya. Kamil duduk di bangku kayu reot di teras belakang rumah, menatap sawah yang menguning di kejauhan. Tubuhnya yang kurus tampak letih. Sisa keringat masih menempel di pelipisnya setelah seharian mencangkul di kebun milik Pak Surya. Matahari mulai tenggelam perlahan, menyisakan cahaya oranye yang membelah langit senja. Di tangannya tergenggam segelas teh hangat pemberian ibunya. Meski hanya teh celup murahan, tetap terasa nikmat setelah bekerja keras. Di belakangnya, terdengar batuk ibu yang tak kunjung sembuh sejak musim hujan lalu. Kamil menoleh cepat, meletakkan gelas teh, lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah tergesa. Rumah itu sempit dan tua, dindingnya dari papan yang mulai keropos, atapnya bocor di beberapa titik. Tapi disitulah Kamil tumbuh, besar, dan menghabiskan seluruh hidupnya. Ibu belum minum obat? Tanyanya sambil duduk di samping dipan tempat ibunya berbaring. Wes, Le, tadi ibu minum waktu kamu masih di kebun, jawab ibunya pelan sambil tersenyum lemah. Kamil membetulkan selimut yang melorot di kaki ibunya, lalu duduk diam, menatap wajah renta itu. Ada kerut halus di sudut mata, garis-garis usia yang tak bisa disembunyikan, dan tatapan yang menyimpan begitu banyak pengorbanan. Hatinya terasa sesak setiap kali memikirkan nasib ibunya yang harus menahan sakit tanpa perawatan layak. Setiap pagi Kamil bangun saat adzan subuh berkumandang. Ia membersihkan halaman rumah, menyiram tanaman tetangga demi sekedar tambahan upah, lalu berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke rumah Pak Surya, pemilik kebun jambu di pinggir desa. Di sana ia bekerja hingga matahari tergelincir. Tak jarang sampai petang jika kebun sedang panen. Gajinya tak besar, hanya cukup untuk membeli beras, sedikit lauk, dan obat generik untuk ibunya. Meski begitu, Kamil tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa rezeki tak akan salah alamat, dan Tuhan pasti melihat perjuangannya. Kadang ia duduk sendiri di pematang sawah, memandangi langit dan bertanya dalam hati, sampai kapan hidupnya akan begini? Teman-temannya satu persatu merantau ke kota, bahkan ke luar negeri. Ada yang jadi buruh bangunan, ada pula yang katanya kerja di pabrik elektronik di Taiwan. Kamil sempat ditawari, tapi selalu menolak. Ia tak tega meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Ia pernah berkata pada dirinya sendiri, jika suatu saat ada jalan yang bisa membuat hidup mereka berubah, ia akan mengambilnya. Tapi bukan dengan cara meninggalkan yang ia cintai. Malam datang cepat. Kamil menyalakan lampu minyak di ruang tengah, lalu menyiapkan makan malam seadanya. Nasi putih, tempe goreng, dan sambal terasi. Mereka makan bersama dalam diam. Hanya sesekali terdengar suara sendok dan piring bersentuhan. Ibunya makan perlahan, seperti menahan rasa perih di lambung. Setelah makan, Kamil mencuci piring, lalu duduk kembali di teras. Angin malam membawa suara jangkrik dan bau tanah basah yang menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi. Ia merasa hidupnya berjalan di tempat. Ia mencintai desa dan ibunya, tapi ia juga lelah dengan kemiskinan yang tak kunjung berakhir. Malam itu, Kamil menatap langit dan membisikkan harapan dalam hati. Harapan sederhana, agar besok lebih baik dari hari ini. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang berjalan pelan, mendekatinya tanpa suara. Dan hidupnya, yang selama ini tenang dan sederhana, akan berubah selamanya. Pagi itu, udara Blitar masih dibungkus kabut tipis. Kamil sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Ia menyapu halaman rumah, lalu menyiram beberapa pot bunga di depan teras yang ditanam ibunya. Setelahnya,
Ia memanaskan air dan menyeduh teh untuk sarapan sederhana mereka. Ibu Kamil masih terbaring di dipan, belum juga membaik sejak 2 bulan terakhir. Suara batuknya masih terdengar parau dari dalam kamar. Hari ini Kamil tidak ke kebun Pak Surya karena kebetulan hari libur. Ia berencana membersihkan kamar, memperbaiki genteng bocor di dapur, dan pergi ke warung membeli kebutuhan dapur. Tapi semua rencana itu seakan buyar saat seorang pria dengan jaket kulit dan motor tua berhenti di depan rumahnya. "Kamil, ana ning omah, Le?" teriak suara dari luar pagar. Kamil menoleh dan melihat seorang pria berperawakan gempal dengan senyum lebar di wajahnya. Ia mengenali pria itu sebagai Pak Raji, tetangganya yang tinggal di kampung sebelah. Dahulu mereka sering main layangan bersama saat kecil, tapi belakangan jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. "Ana, Pak, monggo mlebet," jawab Kamil sambil membuka pagar kayu kecil yang sudah lapuk. Pak Raji masuk sambil menenteng sebuah tas selempang kusam. Ia duduk di bangku kayu depan rumah, dan Kamil buru-buru masuk untuk mengambil 2 gelas teh hangat. Setelah menyajikan teh, mereka duduk berhadapan, saling bertukar pandang sejenak dalam diam. "Jadi begini, Kamil, aku ada kabar bagus buatmu," ujar Pak Raji membuka pembicaraan dengan suara setengah berbisik. "Kabar apa, Pak?" tanya Kamil penasaran. "Kerjaan. Tapi bukan kerja biasa. Ini kerjaan luar negeri." Kamil terdiam. Kata-kata itu terasa asing, seperti terlalu jauh dari kenyataan hidupnya. Ia tak pernah membayangkan bekerja di luar negeri. Bahkan keluar dari Blitar pun jarang, kecuali ke pasar atau ke kecamatan. "Kerja apa, Pak?" tanyanya ragu. "Merawat seseorang. Perempuan. Di Spanyol. Gajinya besar. Le, 5 juta sehari." Kamil tersedak mendengar angka itu. 5 juta sehari? Angka yang hanya pernah ia dengar di TV atau cerita orang kota. Ia menatap Pak Raji seolah tak percaya. 5 juta, Pak? Serius? Serius? Le, aku dapat info langsung dari teman di Jakarta. Dia agen resmi, punya jalur legal ke Eropa. Kliennya ini perempuan Spanyol, katanya janda, lumpuh, tapi kaya raya. Dia lagi cari orang Indonesia yang sederhana, jujur, dan bisa dipercaya. Kamil menelan ludah. Ia belum bisa membayangkan dirinya bekerja di rumah janda Spanyol. Terlalu asing. Terlalu jauh. Tapi angka 5 juta sehari terus berputar di kepalanya. Dalam sebulan, itu lebih dari 100 juta. Dalam setahun, ia bisa memperbaiki rumah, mengobati ibunya, bahkan menyimpan tabungan. "Aku ini cuma tukang kebun, Pak. Bahasa Inggris aja nggak lancar," ucapnya pelan. "Itu nggak masalah. Mereka sediakan pelatihan sebelum berangkat. Tiket ditanggung. Tempat tinggal juga disiapkan. Yang penting kamu niat dan serius. Lagian, pekerjaanmu bukan jadi perawat profesional. Lebih ke teman ngobrol dan bantu aktivitas harian. Gampanglah." Kamil memandangi tangan kasarnya sendiri. Selama ini ia bekerja dengan cangkul, sabit, dan tanah. Sekarang ia ditawari pekerjaan yang tak pernah ia impikan. Rasanya seperti mimpi yang terlalu tinggi. Tapi di sisi lain, ada harapan yang mulai menyala di dada. Ia teringat ibunya yang semakin lemah, rumah yang bocor saat hujan, dan dapur yang sering kosong. "Aku diberi waktu berapa lama buat mikir, Pak?" 2 hari saja. Le, kalau kamu setuju, langsung kita urus dokumen dan wawancara online sama agennya. Kalau kamu nolak, ya nggak apa-apa. Tapi ini kesempatan langka. Belum tentu tahun depan masih ada. Pak Raji menepuk bahu Kamil sebelum berpamitan. Ia meninggalkan secari kertas berisi nomor kontak dan alamat email agen di Jakarta. Kamil memegang kertas itu seperti memegang selembar takdir. Saat suara motor Pak Raji menjauh, Kamil hanya bisa berdiri kaku di depan rumah, memandangi jalan tanah yang sepi. Hari itu Kamil tak mengerjakan apapun. Ia duduk diam di dekat dipan ibunya, menceritakan semuanya dengan suara pelan. Ibunya hanya terdiam, lalu menggenggam tangan Kamil. "Kalau itu bisa bikin hidupmu lebih baik, dan bisa nyembuhin ibu,
Pergilah, Le. Ibu ikhlas. Kamil menunduk. Air matanya mengalir perlahan. Ia tak pernah merasa seberat ini dalam membuat keputusan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada pintu yang terbuka. Dan mungkin, untuk bisa hidup lebih baik, ia harus melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Malam itu, Kamil duduk sendirian di pelataran rumah. Langit Blitar cerah, dipenuhi bintang yang seolah lebih dekat dari biasanya. Tapi pikirannya jauh, melayang ke negeri yang belum pernah ia lihat. Bahkan hanya mendengar namanya dari televisi dan koran lama. Panyo, tempat yang terdengar indah dan asing sekaligus menakutkan. Kertas kecil berisi kontak agen itu ia genggam erat. Beberapa kali ia membaca ulang tulisan tangan Pak Raji, seolah berharap ada petunjuk lebih lanjut tersembunyi di antara huruf-huruf itu. Nama agennya, Bapak Gunawan, dan alamat emailnya yang terdengar profesional, gunawan.spanyol@perantaukarya.id. Di bawahnya, ada tulisan, segera hubungi, slot terbatas. Keesokan paginya, Kamil meminjam ponsel milik Pak RT untuk menghubungi nomor WhatsApp yang tertulis. Tangannya gemetar saat mengetik pesan, sederhana saja. Assalamualaikum, saya Kamil dari Blitar. Saya dapat info dari Pak Raji soal pekerjaan di Spanyol. Apakah masih tersedia? Setelah dikirim, Kamil duduk menanti balasan sambil menahan napas. Tak lama kemudian, pesan centang 2 berubah biru. Balasan datang cepat. Waalaikumsalam, Kamil. Terima kasih sudah menghubungi. Ya, lowongan masih tersedia. Silakan kirim data diri singkat, nama lengkap, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Nanti saya jadwalkan interview online. Kamil membalas dengan hati-hati, menuliskan datanya satu persatu. Ia merasa canggung karena pendidikannya hanya sampai SMP dan pengalamannya hanya berkutat di kebun. Tapi ia jujur. Tak ada yang ia tutupi. Ia tahu, kejujuran adalah satu-satunya modal paling berharga yang ia miliki. Beberapa jam kemudian, Pak Gunawan mengirimkan tautan video call untuk esok pagi. Kamil sontak cemas, karena ia belum pernah melakukan panggilan video. Ia pun mendatangi warung internet satu-satunya di desa yang dikelola oleh Mas Roni, pemuda lulusan teknik yang pulang kampung karena pandemi. Mas Roni bersedia meminjamkan laptop dan koneksi internetnya secara cuma-cuma. Kamu tenang aja, Mil. Tinggal duduk, aku yang siapin, kata Mas Roni sambil menyambungkan laptop ke jaringan. Pagi harinya, Kamil datang dengan mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga, rambut disisir rapi, dan wajah yang bersih meski tampak tegang. Saat layar menyala dan wajah Pak Gunawan muncul di layar, Kamil nyaris gugup hingga salah menyebut nama sendiri. Pak Gunawan tertawa kecil. Tenang saja, Kamil. Saya suka anak muda jujur seperti kamu. Saya hanya ingin mengenalmu lebih dekat. Kenapa kamu ingin kerja di luar negeri? Kamil menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang ibunya yang sakit, rumah yang hampir roboh, dan pekerjaan yang tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia bicara dari hati, tanpa rekayasa. Dan Pak Gunawan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali mencatat. Di akhir wawancara, Pak Gunawan berkata, "Kamu cocok, Kamil. Saya percaya kamu bisa bertanggung jawab. Minggu depan, kamu ke Jakarta untuk ikut pelatihan singkat. Lalu kita urus visa dan keberangkatanmu. Semua biaya ditanggung. Kamu hanya siapkan mental dan niat baik." Kamil menunduk. Suara dari layar masih terdengar namun pikirannya sudah melayang. Ini nyata. Tawaran itu nyata. Dan ia akan benar-benar pergi ke luar negeri. Ia tak tahu seperti apa kehidupan di Spanyol, tapi satu hal pasti, hidupnya akan berubah selamanya. Beberapa hari berikutnya, desa menjadi ramai membicarakan keberangkatan Kamil. Para tetangga datang satu persatu, memberi selamat dan mendoakan. Beberapa bahkan terlihat iri, tapi tidak dengan kebencian. Ibu Kamil tersenyum setiap hari, meski air matanya sering jatuh diam-diam. Di malam terakhir sebelum keberangkatan, mereka duduk berdua di ruang tengah, hanya ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. "Ibu bangga sama kamu,
Le, kata ibunya pelan. Kamil menggenggam tangan ibunya erat. Aku berangkat bukan untuk jauh dari ibu. Aku pergi supaya bisa bawa pulang kehidupan yang lebih layak buat kita. Pagi harinya, Kamil berpamitan dengan warga, lalu berangkat ke stasiun dengan menumpang motor milik Pak Raji. Sepanjang perjalanan ke Jakarta, matanya tak bisa lepas dari jendela kereta. Sawah, gunung, rumah-rumah kecil, semua tampak seperti kenangan yang akan ia bawa jauh ke negeri orang. Ia tak tahu apa yang menantinya di Spanyol. Ia tak tahu seperti apa janda yang akan ia rawat, atau bagaimana kehidupan di negeri asing itu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia sudah melangkah, dan tak akan pernah kembali menjadi Kamil yang sama. Angin dingin menyusup dari celah-celah jaket tipis yang Kamil kenakan saat pertama kali menjejakkan kaki di Bandara Madrid, Spanyol. Hari itu langit abu-abu, dengan suhu yang jauh dari apa yang biasa ia rasakan di tanah kelahirannya, Blitar. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menyesuaikan diri dengan iklim yang asing dan suasana yang begitu sunyi baginya. Pesawat yang membawanya dari Jakarta telah menempuh perjalanan panjang hampir 18 jam, termasuk transit di Doha. Sepanjang perjalanan, Kamil lebih banyak diam. Ia hanya sesekali membuka peta kecil dan brosur tentang Spanyol yang diberikan oleh pihak agensi. Matanya berat karena kurang tidur, tapi hatinya terus waspada. Semua terasa baru dan menakutkan, namun juga memunculkan rasa penasaran yang tak terbendung. Di bandara, ia dijemput oleh seorang pria Spanyol parubaya yang mengenakan jas hitam rapi, bernama Alejandro. Lelaki itu sudah diberitahu oleh pihak agensi bahwa Kamil belum fasih berbahasa Inggris apalagi Spanyol. Maka, percakapan mereka banyak dipenuhi dengan gestur tangan dan senyum kikuk. Beruntung, Alejandro sangat ramah. "Tu nombre es Kamil, si?" tanya Alejandro sambil tersenyum. Kamil mengangguk cepat. "Yes, Kamil," jawabnya pelan. Alejandro kemudian memberi isyarat agar Kamil mengikutinya. Mereka berjalan keluar menuju parkiran mobil. Kota Madrid terlihat sibuk namun tertib. Mobil-mobil kecil melintas dengan cepat. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat. Semua terasa seperti dalam film-film asing yang dulu pernah ia tonton sambil ngopi di warung tetangga. Mobil yang membawa mereka melaju menuju pinggiran kota. Kamil hanya bisa menatap pemandangan sepanjang jalan, bangunan tua khas Eropa, pepohonan dengan daun yang mulai menguning, dan taman-taman kecil yang tertata rapi. Ia tidak menyangka dunia ini begitu berbeda. Tapi pikirannya terus kembali ke satu hal. Siapa janda lumpuh yang akan ia rawat? 25 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah mewah 2 lantai bercat putih gading dengan halaman kecil dipenuhi bunga mawar. Gerbang besi otomatis terbuka perlahan. Kamil menelan ludah. Ia bahkan tak bisa membayangkan rumah seperti ini sebelumnya. Jangankan tinggal, lewat depan rumah seperti ini pun tak pernah. Alejandro mempersilakan Kamil masuk. Aroma lembut lavender menyeruak begitu pintu dibuka. Di dalam rumah, suasana hangat langsung terasa, seolah dinding-dindingnya menyambut siapapun yang datang. "Esper aquí, por favor," ujar Alejandro sambil menunjuk sofa. Kamil duduk pelan. Matanya menyapu seisi ruangan. Lukisan-lukisan besar terpajang di dinding. Lantai dari marmer putih. Suara detik jam terdengar pelan namun jelas. Semuanya terkesan sunyi, tenang, dan entah kenapa membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pelan dari balik ruangan sebelah. Suara roda kursi roda yang menyentuh lantai marmer. Kamil menoleh, dan di sanalah ia melihat untuk pertama kalinya sosok Shakira. Perempuan yang hanya ia dengar dari cerita-cerita dan dokumen singkat yang diberikan agen. Ekra. Kulitnya putih pucat khas Eropa. Rambut coklat terang digulung sederhana. Dan matanya tajam menatap ke arah Kamil. Tubuhnya kurus. Namun aura ketegasan dan kecantikan tetap terpancar dari wajahnya. Ia mengenakan pakaian hangat berwarna krem dengan syal biru muda di leher. "You must be Kamil," ucap Shakira pelan namun jelas. Logatnya berat. Tapi ia berbicara dalam bahasa Inggris. Kamil mengangguk gugup. "Yes, I am Kamil." Shakira mengamati Kamil dengan seksama selama beberapa detik. "Sit. No need to be nervous."
Kamil duduk kembali, lebih tegak dari sebelumnya. Shakira menggulirkan kursi rodanya mendekat. "You're younger than I imagined," ujarnya lagi sambil tersenyum tipis. Alejandro menjelaskan bahwa Kamil akan tinggal di rumah ini, menempati kamar kecil di lantai 2, dan bertugas membantu Shakira dalam kegiatan sehari-hari. Memandikannya, mengatur makanan, membantunya berpindah tempat, serta menemaninya berbicara. Semua kebutuhan Kamil akan ditanggung, dan gaji akan dibayarkan langsung setiap minggu. 5 juta per hari, seperti yang dijanjikan. 1 minggu pertama, Kamil lebih banyak belajar bagaimana mengoperasikan kursi roda otomatis, mempelajari sedikit bahasa Spanyol dasar, dan berusaha memahami kebiasaan Shakira yang sangat teratur. Setiap pagi, Shakira selalu minta teh hangat dan membaca koran dari tablet digital. Ia mendengarkan musik klasik di sore hari, dan menonton dokumenter sebelum tidur. Namun yang membuat Kamil bingung bukan soal rutinitas itu, melainkan tatapan Shakira padanya. Kadang Shakira menatap Kamil lama, terlalu lama, bahkan ketika Kamil sedang menyapu atau membersihkan vas bunga. Ada sesuatu di mata Shakira yang tak bisa Kamil pahami. Entah rasa penasaran, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Dan malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, dan rumah kembali sunyi, Shakira memanggil Kamil ke ruang tengah. Ia mengenakan gaun tidur sederhana, rambutnya dibiarkan tergerai. "Kamil," ucapnya perlahan, "you're not just here for cleaning and carrying things." Kamil menatapnya, bingung. Shakira mendekat, sangat dekat. "Sometimes, what I need the most is presence, warm, company." Kamil menahan napas. Ia belum sepenuhnya memahami maksud Shakira. Tapi satu hal mulai jelas. Pekerjaannya di rumah ini akan jauh lebih rumit daripada yang ia kira. Dan sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Malam itu kamar Kamil sunyi. Lampu tidur di sudut meja hanya menyala temaram, cukup menerangi selimut tipis yang membalut tubuhnya. Namun, matanya tetap terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang dipenuhi bayang-bayang pikirannya sendiri. Ucapan Shakira sore tadi terus terulang di kepalanya, bagai gema yang tak kunjung mereda. "Sometimes, what I need the most is presence, warm, company." Bagi Kamil, kalimat itu lebih dari sekadar permintaan akan perhatian. Itu seperti isyarat yang menggantung, sebuah sinyal yang samar antara kebutuhan dan keinginan. Ia bukan anak kecil yang tak tahu arah pembicaraan seseorang. Tapi ia juga bukan pria sok tahu yang berani menebak isi hati seorang perempuan asing, apalagi janda kaya yang ia rawat. Selama seminggu terakhir, memang ada hal yang terasa berbeda. Tatapan mata Shakira kini lebih lembut setiap kali menatap Kamil. Kadang, ia meminta Kamil duduk lebih lama di dekatnya setelah makan malam, hanya untuk mengobrol soal masa kecilnya di Sevilla, tentang musim panas yang selalu ia rindukan, atau tentang kehidupannya sebelum kecelakaan menimpanya. "Aku dulu penari balet," kata Shakira suatu malam, dalam bahasa Inggris yang ia usahakan sejelas mungkin. "Tubuhku ini dulunya lentur. Sekarang, aku bahkan tak bisa mengangkat tangan tanpa bantuan." Kamil terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Hanya sesekali ia mengangguk, sesekali ia berkata, "Isi," atau "Sorry to hear that," dengan logat Jawa yang masih kuat. Tapi Shakira tidak tertawa. Ia malah terlihat nyaman. Bahkan, ia seringkali tersenyum setiap kali Kamil bicara, seolah suara Kamil membuatnya lupa akan rasa sakit di tubuhnya. Hari-hari berjalan seperti biasanya, namun suasananya perlahan berubah. Kamil menjadi lebih sering diminta memijat tangan dan bahu Shakira. Bukan karena ia ahli, tapi karena Shakira bilang ia merasa tenang jika Kamil yang melakukannya. Dan setiap kali Kamil menyentuh kulit Shakira, ada rasa hangat yang aneh menjalar ke sekujur tubuhnya. Bukan karena nafsu, tapi lebih seperti kekaguman. Suatu malam, setelah selesai membersihkan ruang tengah, Kamil sedang mencuci tangan di dapur ketika Shakira memanggilnya. "Kamil, come here for a moment," katanya dari ruangannya. Dengan cepat Kamil mengeringkan tangannya dan berjalan menuju kamar Shakira. Pintu kamar terbuka, dan Shakira sudah duduk di ranjang dengan posisi bersandar pada bantal besar.
Ia mengenakan baju tidur berwarna abu-abu dengan selimut menutupi bagian bawah tubuhnya. "Could you help me fix this?" Tanyanya sambil menunjuk rambutnya yang kusut. Kamil mendekat, mengambil sisir dari meja kecil di samping tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar saat menyentuh helai rambut Shakira. Aroma sabun khas wanita Eropa menyelinap ke hidungnya, membuat dadanya terasa berdebar. Ia menyisir perlahan, berhati-hati agar tidak menyakiti kulit kepala Shakira. "You're gentle," ucap Shakira tiba-tiba. Kamil mengangguk pelan. "I try to be." Shakira menoleh sedikit, memandang Kamil dari sudut matanya. "Do you miss your country?" "Very much," jawab Kamil. "But I want to help my mother. That's why I come here." Shakira terdiam sesaat, lalu bertanya pelan. "And do you think you can also help me feel alive again?" Kamil terpaku. Ia tak langsung menjawab. Kata-kata itu terlalu berat untuk dipahami saat itu juga. Tapi dari raut wajah Shakira, dari getar suaranya yang nyaris tenggelam oleh kesunyian malam, ia tahu Shakira sedang berjuang untuk mempertahankan harga dirinya. Seorang wanita yang dulu penuh energi, kini hanya bisa mengandalkan bantuan. Dan ia merasa malu untuk meminta lebih. Malam itu, sebelum meninggalkan kamar Shakira, Kamil hanya berkata pelan, "I will do my best." Keesokan paginya, suasana menjadi lebih tenang. Tapi ada ketegangan yang menggantung di antara mereka. Tatapan mereka lebih panjang, sapaan mereka lebih hangat, dan keheningan yang biasanya terasa canggung, kini justru terasa akrab. Setelah makan siang, Shakira meminta Kamil duduk di teras rumah. Matahari musim dingin masih menggantung rendah, namun sinarnya cukup menghangatkan. "Kamil," ucapnya tanpa menatap langsung, "do you think people can fall in love, even when their bodies are broken?" Pertanyaan itu membuat Kamil terdiam lama. Ia menunduk, menatap lantai batu abu-abu yang dipenuhi daun-daun gugur. "Saya pikir cinta bukan soal tubuh," jawabnya pelan. "Kalau hanya soal tubuh, mungkin cinta bisa habis. Tapi kalau soal hati, mungkin cinta justru tumbuh dari luka." Shakira tersenyum kecil. Air matanya menggantung di ujung matanya. Ia tak berkata apa-apa lagi siang itu. Tapi Kamil tahu, malam nanti, akan ada percakapan yang lebih dalam menanti. Dan mungkin pintu-pintu baru akan mulai terbuka. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di luar rumah, angin meniup ranting pohon cemara hingga menimbulkan suara gesekan yang lirih, seperti bisikan-bisikan yang mengusik hati Kamil. Di kamarnya, ia duduk termenung di tepi ranjang. Tangannya meremas-remas ujung selimut sambil menatap kosong ke lantai. Kalimat demi kalimat dari Shakira masih terus terngiang di benaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang mengusik dan meninggalkan tanda tanya besar di lubuk hatinya. "Do you think people can fall in love, even when their bodies are broken?" Pertanyaan itu bukan sekadar curahan perasaan, bukan pula basa-basi untuk mengisi kekosongan percakapan. Itu adalah sinyal. Sinyal dari seorang perempuan yang mulai membuka hatinya. Dan di balik sinyal itu, Kamil mulai menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Ada getaran yang juga tumbuh dalam dirinya. Sudah hampir 2 minggu ia tinggal di rumah Shakira. 2 minggu yang terasa seperti sebuah kehidupan baru. Segala sesuatu yang dulu asing kini menjadi rutinitas. Ia tahu jam berapa Shakira ingin teh hangat, kapan ia butuh dibantu memutar tubuhnya, atau kapan suasana hatinya sedang murung. Ia mulai hafal gerak alis Shakira ketika sedang kecewa, atau senyum kecilnya ketika merasa nyaman. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Setelah makan malam, Shakira tidak langsung kembali ke kamarnya seperti biasanya. Ia justru meminta Kamil duduk bersamanya di ruang baca. Di ruangan itu, terdapat rak-rak besar penuh buku berbahasa Spanyol dan Inggris, dan di tengahnya ada sofa panjang berbahan beludru merah marun. Shakira duduk bersandar di kursi rodanya, dengan selimut tipis menutupi kakinya yang lumpuh. "Can we talk?" tanyanya pelan. Kamil duduk perlahan di sofa. "Yes, of course." Shakira menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "I've been thinking about you a lot the past few days." Kamil terdiam. Matanya menatap Shakira, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya.
You're very different from the other caregivers I've had. Lanjut Shakira. You don't just do what's written in the contract. You care. You listen. Kamil mengangguk pelan. Belum berani bicara. Ia merasa dadanya mulai sesak. Bukan karena gugup, tapi karena ada sesuatu yang tertahan di dalamnya. Sesuatu yang sudah lama ingin ia ucapkan, tapi belum punya keberanian. Aku tidak tahu kenapa, Kamil akhirnya berkata dengan suara rendah. Tapi saya juga merasa nyaman di dekat Anda. Saya merasa saya bukan hanya bekerja di sini. Saya merasa saya hidup. Shakira menatapnya lama. Ada air mata di pelupuk matanya. Tapi ia tahan agar tidak jatuh. Thank you, Kamil. That means more than you know. Sunyi menyelimuti mereka selama beberapa menit. Hanya suara detik jam di sudut ruangan yang terdengar. Seperti mengisi kekosongan kata-kata. Kemudian, dengan suara sangat pelan, Shakira bertanya, "Do you believe in destiny?" Kamil memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Saya tidak tahu, tapi saya percaya, setiap pertemuan ada maksudnya. Shakira mengangguk pelan. Aku pernah punya hidup yang sangat sibuk. Kamil, dulu aku tidak punya waktu untuk merasa sepi, atau merasa butuh seseorang. Tapi setelah kecelakaan itu, semuanya berubah. Teman-temanku pergi, keluargaku menjauh. Aku jadi tak berarti. Kamil menelan ludah. Anda tidak tak berarti. Anda luar biasa. Anda masih bisa membuat orang lain merasa dihargai. Saya merasa begitu. Shakira tersenyum sambil menunduk. Kau tahu apa yang membuatku ingin hidup setiap pagi? Bukan karena harta. Bukan karena rumah besar ini. Tapi karena tahu bahwa kau akan datang ke kamarku dan menyapaku dengan wajah jujurmu itu. Kalimat itu menampar hati Kamil. Ia merasa seperti sedang berdiri di tengah api dan embun sekaligus. Ada bagian dari dirinya yang ingin memeluk Shakira saat itu juga. Ingin mengatakan bahwa ia merasakan hal yang sama. Tapi ada bagian lain yang masih ragu. Yang masih takut pada batas yang mungkin akan ia langgar. Tiba-tiba Shakira meraih tangan Kamil. Tangannya dingin, tapi genggamannya mantap. Don't be afraid of me, Kamil. I may be broken but I still have a heart. And that heart is starting to beat again. Kamil menggenggam tangan Shakira balik, perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, karena kata-kata tak cukup untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Tapi dari genggaman itu, Shakira tahu, ia tidak sendirian lagi. Malam itu, sebelum kembali ke kamarnya, Kamil menoleh sekali lagi ke arah Shakira. Perempuan itu masih duduk di kursi rodanya, memandangi jendela, seolah sedang berbicara pada bintang-bintang. Dan di dada Kamil, sesuatu mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang dulu asing baginya. Perasaan yang membuatnya takut, namun juga ingin ia pertahankan. Mungkin benar kata Shakira, tak semua cinta butuh tubuh yang sempurna. Kadang, cinta justru tumbuh dari luka-luka yang tak terlihat. Dan kini, Kamil tak bisa lagi menyangkal, hatinya mulai goyah. Langit di Spanyol saat itu mulai berganti warna. Matahari mulai turun perlahan, menyisakan semburat jingga di balik pepohonan yang berjejer rapi di halaman belakang rumah. Angin musim dingin berhembus lembut, menerpa daun-daun yang jatuh berguguran, menciptakan kesunyian yang indah. Di balik jendela kaca besar di ruang tamu, Kamil duduk termenung. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin sejak tadi. Matanya menatap lurus keluar, tapi pikirannya melayang jauh, ke Indonesia, ke kampung halamannya di Blitar, dan ke satu nama yang kini makin membuat dadanya sesak, Shakira. Beberapa malam terakhir telah mengubah banyak hal. Hubungan mereka tak lagi sekadar antara pekerja dan majikan. Ada kehangatan yang tumbuh, ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Tapi justru karena itulah, Kamil merasa hatinya mulai gelisah. Ia takut jika perasaannya salah arah. Takut jika yang ia rasakan bukan cinta, melainkan iba. Dan lebih dari itu, takut jika dunia luar tahu dan menghakiminya. Tiba-tiba, ponsel tua miliknya bergetar. Layar retaknya menyala, memperlihatkan satu nama yang begitu ia kenal. Ibu. Kamil buru-buru menjawab,
beranjak ke sudut ruangan agar tak terdengar oleh siapapun. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Le. Piye kabarmu? Sehat?" Suara ibunya terdengar pelan, tapi penuh harap. "Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu piye kabarnya?" "Yo begini, Le. Sawah wes diurus paklikmu. Tapi, ibu cuma pengin kowe pulang lek wes yeso. Mbok yo istirahat. Kerjo terus, kerjo terus." Kamil terdiam. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba merayap. "Ibu," ucapnya pelan. "Saiki Kamil durung yeso pulang. Gajiku gede, Bu. Setiap bulan tak kirim. Mbok sabar sek." Di ujung telepon, ibunya menghela napas. "Ibu ngerti, Le. Tapi atimu iku yo penting. Nek kowe kerjo ning omahe janda, yo ojo sampe keterusan, Le." Kalimat itu membuat Kamil membeku. Ia terdiam cukup lama sebelum berkata, "Maksud ibu piye?" "Kowe ngerti maksud ibu, Le. Ati-ati. Nek kowe melu perasaan, terus ono apa-apa, sopo seng rugi? Ibu ora pengin anakmu nandang lara mergo urusan ati." Suara ibunya menggema lama setelah telepon ditutup. Kamil berdiri di tempat. Matanya kosong, pikirannya kacau. Kata-kata ibunya mencubit hatinya dalam. Ia sadar, apa yang ia rasakan pada Shakira mungkin tak akan diterima oleh semua orang. Ia hanyalah seorang tukang kebun dari Blitar, yang tak pernah bermimpi akan tinggal serumah dengan seorang janda bangsawan Eropa. Saat malam tiba, seperti biasa, Shakira meminta Kamil menemaninya sebentar di ruang baca. Kali ini suasana jauh lebih intim. Shakira duduk di kursi rodanya, mengenakan pakaian malam berwarna biru tua. Rambutnya dibiarkan terurai indah. "Aku suka duduk seperti ini denganmu," ucapnya lembut. "Kamu punya jiwa yang hangat. Di tempat ini, di negara ini, hangat itu langka." Kamil mencoba tersenyum, tapi sorot matanya tak bisa bohong. Ada keraguan di sana. "Kamu kenapa?" tanya Shakira pelan. "Kau berubah." Kamil menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam. "Saya barusan telepon ibu di kampung." Shakira menatapnya. Matanya mencari sesuatu di wajah Kamil. "Saya bilang saya kerja di sini. Saya bahagia. Tapi ibu bilang, jangan sampai keterusan." "Maksudnya, perasaan." Keheningan menggantung di antara mereka. Shakira akhirnya bicara. "Apakah menurutmu aku mempermainkan perasaanmu?" "Tidak. Bukan itu. Saya hanya bingung. Ini bukan dunia saya. Rumah ini, kehidupan ini, bahkan Anda. Saya cuma tukang kebun." "Shakira." Shakira menarik napas panjang. Ia menatap Kamil dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dan aku, hanya seorang wanita yang duduk di kursi roda. Aku bukan ratu. Aku bahkan bukan wanita sempurna. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah kecelakaan itu, aku merasa dihargai. Dan itu karena kamu." Kamil menelan ludah. Sulit membendung emosi yang mulai berkecamuk. "Saya juga ngerasa begitu. Tapi saya takut. Takut kecewa. Takut salah. Saya juga mikirin ibu saya, orang-orang di kampung." Shakira menggenggam tangan Kamil. "Kali ini lebih kuat dari biasanya. Kalau kamu ingin pergi, aku tak akan menahan. Tapi sebelum kamu memutuskan, tolong tanya hatimu sendiri. Apakah kamu di sini karena uang, atau karena rasa yang tak kamu sadari sedang tumbuh di hatimu sendiri?" Kamil tak bisa menjawab. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dalam diam. Ia tak tidur. Ia duduk lama di ranjang, menatap foto ibunya yang selalu ia letakkan di meja kecil. Ia memikirkan kampungnya, memikirkan nasib sawah, rumah reot mereka, dan cita-citanya yang sederhana, membahagiakan ibunya. Tapi di sisi lain, ia juga memikirkan wanita itu, wanita asing yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Bukan karena harta, bukan karena kecantikan, tapi karena tatapan jujurnya, karena luka yang dibagikan, karena kebutuhan yang saling mengisi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Kamil bertanya sungguh-sungguh pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari di sini? Uang? Atau seseorang yang melihat aku lebih dari sekadar tukang kebun? Pagi di Spanyol selalu datang dengan tenang. Matahari merayap perlahan dari balik pegunungan, menyoroti jendela-jendela kaca rumah Shakira dengan sinar keemasan yang hangat. Suasana terasa hening, seakan dunia ikut diam ketika hati sedang dilanda kebimbangan. Kamil berdiri lama di depan wastafel kamar mandinya. Air mengalir pelan dari keran, membasahi wajahnya yang lesu. Tatapannya tertuju pada cermin, tapi yang ia lihat bukan dirinya, melainkan laki-laki yang sedang terjebak antara tanggung jawab dan perasaan. Hari itu, entah mengapa, langkahnya terasa berat. Ia berjalan perlahan menuju kamar Shakira, membawakan teh hangat seperti biasa. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat saat mendekati pintu. Ia belum siap bertemu lagi. Belum siap menatap mata perempuan yang semalam menggenggam tangannya begitu erat, mengungkapkan perasaan yang selama ini mereka sembunyikan dalam senyuman dan diam. Saat pintu kamar terbuka, Shakira sudah duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Ia mengenakan pakaian putih sederhana, rambutnya disisir rapi, dan di tangannya ada sebuah buku yang belum dibuka. "Kamil," katanya pelan, tanpa menoleh. "Pagi, Nona. Tehnya sudah saya siapkan." Kamil meletakkan cangkir itu di meja kecil di sebelahnya. Ia mencoba bersikap biasa, namun suaranya terdengar sedikit bergetar. Shakira menoleh perlahan. "Kau tidak tidur semalam, ya?" Kamil hanya mengangguk singkat, lalu duduk di kursi kayu di pojok ruangan. "Kamu takut?" tanya Shakira tiba-tiba. Pertanyaan itu langsung menohok jantung Kamil. Ia tak segera menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai kayu di bawah kakinya. "Saya tidak tahu harus menjawab apa," ucapnya akhirnya. "Yang saya tahu, saya tidak ingin menyakiti siapapun, termasuk Anda. Dan ibu saya di rumah." Shakira menghela napas. Ia mengarahkan kursi rodanya mendekati Kamil. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. Mata Shakira menatap lekat-lekat wajah pria itu. "Aku tidak butuh janji. Tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri." Kamil mengangkat kepala, menatap mata Shakira. Mata itu tak lagi asing. Mata itu mengingatkannya pada pagi-pagi di Blitar, ketika embun masih menempel di daun jambu dan angin pagi membawa harapan. Tapi kini, harapan itu hadir dalam bentuk lain, dalam bentuk seorang wanita asing, di negeri yang jauh dari rumah. Shakira menyentuh tangan Kamil pelan. "Aku tahu aku tak sempurna, tapi perasaan ini nyata. Dan kamu tidak harus menjawabnya sekarang. Tapi jangan pura-pura tidak merasakannya." Mata Kamil berkaca-kaca. Ia berdiri pelan, lalu berkata, "Saya butuh waktu." Shakira mengangguk. "Aku akan menunggu. Seberapa lama pun." Hari itu, Kamil memilih keluar rumah untuk pertama kalinya sejak tiba di Spanyol. Ia berjalan menyusuri trotoar kota kecil itu, melewati toko-toko roti yang baru buka, kafe kecil yang mengeluarkan aroma kopi, dan taman kota yang ditumbuhi bunga lavender. Ia duduk di bangku kayu taman, menyaksikan anak-anak kecil bermain bola sambil tertawa. Di tengah kesunyian itu, ia membuka dompetnya. Sebuah foto lusuh tergelincir keluar. Foto ibunya. Wajah keriput itu tersenyum lembut, dengan latar belakang sawah yang menguning. Kamil memejamkan mata. Ia rindu, tapi ia juga sadar, hidup terus berjalan. Dan kini, hidup membawanya ke persimpangan. Satu sisi adalah keluarga dan masa lalu. Sisi lain adalah kemungkinan yang tak pernah ia duga, bersama Shakira. Sore hari, saat ia kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Pelayan rumah menyambutnya dengan kabar bahwa ada tamu yang menunggu di ruang tamu. Kamil terkejut saat melihat seorang pria berpakaian rapi, berkulit putih, dengan rambut pirang dan mata biru duduk di sofa. Di sampingnya, koper kecil. Shakira ada di sana. Wajahnya sedikit tegang. "Kamil," katanya. "Kenalkan ini, Leon. Dia adik sepupuku dari Madrid. Dia akan menginap beberapa hari di sini." Kamil menatap pria itu.
Leon berdiri dan menjulurkan tangan. "Hola, amigo." "Halo," jawab Kamil kaku. Sejak saat itu, Kamil merasa dunianya mulai berguncang. Leon bukan pria biasa. Ia pintar, tampan, dan terlihat begitu akrab dengan Shakira. Mereka bicara dalam bahasa Spanyol yang cepat, tertawa lepas, dan seakan membawa angin baru dalam rumah itu. Setiap kali Kamil melihat mereka berdua, hatinya berdesir aneh. Bukan karena iri, tapi karena takut. Takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Malam harinya, saat Kamil hendak kembali ke kamarnya, ia mendengar suara tawa Shakira dari ruang baca. Tawa itu berbeda. Leluasa, ceria. Bukan seperti tawa yang biasa ia dengar dari perempuan itu. Tanpa sadar, Kamil berdiri lama di balik pintu. Ia tidak masuk. Ia hanya mendengarkan. Dan di dadanya, perasaan itu kembali tumbuh. Bukan sekadar rindu, bukan sekadar kagum, tapi kecemasan. Untuk pertama kalinya, Kamil merasa Shakira bisa pergi kapan saja. Bahwa cinta yang ia pendam bisa saja kalah oleh waktu, atau oleh seseorang yang datang dari masa lalu. Dan malam itu, saat ia menatap langit dari jendela kamar, ia sadar. Jika aku terus diam, aku akan kehilangan semuanya. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Awan mendung menggantung rendah di langit Spanyol, seolah ikut meresahkan suasana hati Kamil. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya gelisah. Pikirannya penuh dengan bayangan wajah Shakira dan suara tawa Shakira yang semalam menggema di ruang baca bersama Leon. Ia duduk di ranjang cukup lama, memandangi langit abu-abu di balik jendela. Pikirannya bercabang, antara ingin segera bicara pada Shakira soal isi hatinya, atau tetap menunggu waktu yang tepat. Tapi waktu yang tepat itu seperti tak kunjung datang. Justru sekarang, waktu seperti mulai mengambil jaraknya sendiri. Sejak Leon datang, semua terasa berubah. Ketika Kamil keluar kamar dan menuju dapur, ia melihat Leon sedang duduk di meja makan sambil menyeruput kopi. Shakira berdiri di sampingnya, mengenakan gaun longgar warna krem, rambutnya diikat ke samping, dan senyumnya pagi itu, bukan senyum yang sama yang biasa ia berikan pada Kamil. "Halo, Kamil," sapa Shakira hangat. Kamil berusaha tersenyum. "Selamat pagi." Leon berdiri dan menepuk bahu Kamil dengan akrab. "Kau tahu, Shakira bilang kamu sangat cekatan. Bahkan katanya rumah ini terasa lebih hidup sejak kamu ada." Kamil hanya mengangguk. "Saya cuma bekerja seperti biasa." "Kau bekerja dengan hati, itu yang berbeda," ujar Shakira sambil menatap Kamil. Tapi tatapan itu hanya sebentar. Lalu berpindah lagi pada Leon yang tertawa renyah. Sepanjang hari, Leon dan Shakira terlihat tak terpisahkan. Mereka berjalan-jalan keliling kebun kecil di belakang rumah, duduk di teras sambil membaca, atau sekadar bercengkrama di ruang tengah. Kamil hanya memandangi dari jauh, mencoba tetap menjalankan tugas-tugasnya. Tapi setiap langkah Leon yang begitu percaya diri membuat hatinya terhimpit. Sore hari, Kamil sedang membersihkan daun-daun kering di kebun saat tanpa sadar Leon datang menghampirinya. Pria itu berdiri dengan tangan di saku celana, menatap Kamil sejenak sebelum bicara. "Kamil, aku mau tanya sesuatu." Kamil menghentikan aktivitasnya. "Apa itu?" "Kamu suka Shakira, ya?" Pertanyaan itu seperti palu yang menghantam keras di dadanya. Kamil terdiam beberapa detik, mencoba mencerna maksud sebenarnya dari Leon. Tapi saat ia menatap mata pria itu, Kamil tahu, Leon bukan sedang bercanda. "Saya cuma pekerja di sini," jawab Kamil pelan. Leon mengangguk. Jawaban yang aman, tapi tidak jujur. Kamil menunduk. "Kalau saya boleh tanya, hubungan Anda dengan Nona Shakira seperti apa?" Leon tersenyum samar. "Kami pernah dekat dulu. Sebelum kecelakaan itu. Aku tinggal di Madrid, tapi setelah tahu keadaannya, aku kembali. Mungkin masih ada rasa, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, aku ingin dia bahagia. Dan kalau kamu memang ada di hatinya, kamu harus berani berdiri di depan. Jangan terus bersembunyi."
Ucapan itu membuat Kamil semakin gelisah. Ia bukan tak ingin jujur pada perasaannya. Tapi ia takut. Takut menyesal. Takut berharap terlalu tinggi pada wanita yang kehidupannya begitu berbeda dengan dirinya. Malamnya, setelah semua orang tertidur, Kamil duduk di dapur. Ia memandangi ponselnya, membuka pesan lama dari ibunya. Suara ibunya di rekaman terakhir terdengar lemah, namun hangat. Kamil, kalau kamu nemu orang yang bisa bikin kamu tenang, yang bisa kamu jaga, dan kamu yakin dia bisa bahagiain kamu juga, jangan mundur, ya. Nak, hidup itu kadang cuma datang sekali. Kamil memejamkan mata. Kata-kata itu terus terngiang. Esok paginya, sebelum Leon dan Shakira bangun, Kamil berdiri di depan kaca besar ruang tamu. Ia mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki, kemeja putih dan celana hitam. Ia bertekad pagi itu akan bicara. Apapun risikonya, ia tidak akan lagi hanya menjadi penonton. Saat Shakira keluar dari kamarnya dan melihat Kamil berdiri di sana, ia sedikit terkejut. "Kamil, kau menungguku?" Kamil mengangguk. "Saya ingin bicara, Nona." Shakira menggeser kursi rodanya mendekat. "Ada apa?" Kamil menatap mata perempuan itu, tanpa menunduk lagi. "Saya ingin jujur. Saya menyukai Anda, Nona. Bukan karena Anda cantik. Bukan karena uang, tapi karena saya merasa nyaman. Saya merasa seperti diri saya sendiri saat bersama Anda. Dan meskipun saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya ingin mencoba menjaga Anda. Jika Anda izinkan." Shakira terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu tersenyum pelan. "Aku sudah tahu sejak lama, Kamil. Aku cuma menunggu kamu jujur." Kamil menarik napas lega. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, suara langkah kaki Leon terdengar dari tangga. "Selamat pagi, semuanya," kata Leon ceria, lalu menatap keduanya dengan pandangan berbeda. Shakira menoleh ke arah Leon, lalu kembali menatap Kamil. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu memanggilku Nona lagi." Kamil menunduk. Senyumnya tumbuh pelan. Tapi ia tahu, ini baru awal dari ujian yang sesungguhnya. Perasaan mereka mungkin saling bertaut, tapi dunia tempat mereka berdiri masih berbeda. Dan Leon belum tentu akan pergi begitu saja. Pagi itu terasa semakin berat bagi Kamil. Setelah percakapan yang begitu membuka hatinya dengan Shakira semalam, ia merasa seakan segala sesuatunya akan berubah. Kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan telah keluar. Shakira tahu perasaannya, dan ia tidak menolak. Tapi sekarang, ketika mereka saling berbagi pandang, ada satu perasaan yang terus menggelayut di dalam dadanya. Ketakutan akan hal-hal yang tak ia pahami. Shakira mungkin tidak membicarakan masa lalu, tetapi Kamil tahu bahwa ada lebih banyak hal di balik matanya yang lembut itu. Ada luka yang terpendam, dan seiring waktu, luka itu mungkin tak bisa lagi disembunyikan. Namun, sebelum Kamil sempat merenung lebih lama, suara langkah Leon terdengar dari arah tangga. Leon turun dengan pakaian santai, senyum lebar di wajahnya. "Selamat pagi, kalian berdua," ucap Leon dengan nada ceria, meskipun ada sesuatu yang tampaknya berbeda. Mungkin Shakira merasakannya, karena ekspresinya sedikit cemas. Shakira berusaha tersenyum. "Pagi, Leon. Ada yang bisa kubantu?" Leon duduk di meja makan, menyarankan agar mereka sarapan bersama, meski Kamil bisa merasakan adanya ketegangan yang terpendam dalam percakapan mereka. Sebuah kenyataan yang jelas, Leon tak akan pergi begitu saja. Kamil menyadari bahwa Leon berada di sana bukan hanya sebagai tamu biasa. Kehadirannya bukan sekadar untuk mengunjungi Shakira yang sudah lama terluka, tapi ada ikatan yang lebih kuat. Ada kisah yang Kamil belum tahu, dan mungkin tak akan pernah tahu sepenuhnya. Di tengah percakapan ringan mereka, Kamil merasa semakin terpinggirkan. Setiap kali ia melihat Shakira berbicara dengan Leon, senyum itu berbeda. Ada kedekatan yang tak bisa ia pungkiri, dan rasa itu semakin tumbuh dalam dirinya. Rasa cemburu, rasa yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Setelah sarapan,
Sakira meminta Kamil untuk menemani dia ke taman belakang. Tanpa berpikir panjang, Kamil mengangguk dan mengikuti langkah Sakira. Angin pagi yang dingin menyentuh kulit mereka berdua, memberikan sedikit kesejukan setelah perbincangan yang memanas tadi. "Apakah kamu merasa canggung dengan kehadiran Leon?" tanya Sakira sambil duduk di bangku taman. Wajahnya sedikit terbungkam oleh bayangan awan yang bergerak cepat. Kamil berdiri di depan, menatap tanah yang tertutup oleh rumput hijau. "Saya merasa dia bisa saja lebih baik dari saya." Sakira tertawa pelan. "Kamil, kamu tidak harus merasa seperti itu. Leon memang berbeda. Dia lebih banyak tahu tentang dunia luar, lebih banyak hal yang dia lakukan. Tapi itu bukan yang aku inginkan. Aku tidak menginginkan seseorang yang sempurna. Aku hanya menginginkan seseorang yang bisa hadir saat aku butuh." Kamil menatap Sakira dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. "Tapi kamu pantas mendapat lebih, Nona. Lebih dari sekadar pria seperti saya yang cuma seorang tukang kebun." Sakira menghela napas. "Jangan katakan itu. Aku melihat kamu sebagai lebih dari sekadar tukang kebun. Aku melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membuatku merasa aman." Kamil menunduk. Perkataan Sakira membuat hatinya berdebar. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiran dan perasaannya. Leon, apakah dia hanya akan menjadi bayangan yang selalu ada di sekitar mereka? Saat mereka duduk diam beberapa lama, mendengarkan suara burung berkicau di atas pohon, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Kamil menoleh. Ada seorang wanita dengan tas tangan besar turun dari mobil, mengenakan gaun malam yang elegan dan tampak asing. "Siapa itu?" tanya Kamil penasaran. Sakira menoleh. Wajahnya sedikit berubah. "Itu Maria, teman lama Leon." Kamil mengernyit. "Teman lama?" Sakira hanya mengangguk. "Leon punya banyak kenangan di sini. Maria adalah bagian dari masa lalunya." Kamil merasa hatinya tercekat. Seperti ada yang terputus dalam dirinya saat mendengar kata masa lalu. Ketegangan itu semakin tebal, dan hatinya mulai merasakan sebuah dorongan yang aneh. Tidak hanya cemburu, tetapi juga kekhawatiran yang menggerogoti. Maria berjalan menuju rumah dengan langkah percaya diri, mengangguk kepada Sakira sebagai bentuk salam. "Sakira, lama tak bertemu. Kamu terlihat lebih baik," ujarnya dengan suara lembut, meskipun Kamil merasakan adanya kesan angkuh di balik kata-katanya. Sakira menyapa dengan sopan, tetapi tampak sedikit canggung. "Terima kasih, Maria. Apa yang membawamu ke sini?" Maria tersenyum, kemudian melirik Kamil sebentar. "Leon mengundangku untuk datang. Kami akan makan malam bersama, setelah sekian lama." Kamil merasa ada yang tidak beres. Ia bisa merasakan energi yang begitu kuat antara Maria dan Leon. Hubungan yang tidak hanya berakar pada masa lalu, tetapi juga memiliki pengaruh besar pada keadaan saat ini. Sementara itu, Kamil mulai menyadari bahwa posisinya semakin terdesak. Setelah beberapa percakapan ringan yang penuh dengan kesan formalitas, Maria akhirnya duduk di meja makan, dan Leon segera bergabung. Kamil berdiri di samping, mengamati bagaimana Sakira terlihat lebih jauh dari dirinya. Tatapannya yang penuh perhatian pada Leon, atau cara Leon dan Maria berbicara seolah-olah Kamil tak ada di sana, semakin membuat Kamil merasa tersisih. Malam itu, saat makan malam selesai, Kamil merasa tubuhnya kelelahan, bukan karena fisik, tetapi karena tekanan emosional yang ia rasakan. Ada kecemasan yang tak bisa ia hilangkan. Rasa takut kalau dirinya hanya akan menjadi bagian dari bayangan yang terlupakan. Cinta yang ia pendam, rasanya semakin jauh. Sakira, meskipun mengatakan bahwa dia menyukainya, semakin terlihat lebih terikat pada masa lalu. Ketika Maria akhirnya pamit, dengan senyum yang sepertinya menyimpan rahasia, Kamil kembali menyendiri. Ia berjalan keluar ke balkon, merasakan angin malam yang dingin. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip, mengingatkannya pada kehidupan yang begitu jauh dari kampung halamannya. Ia menatap bintang-bintang, merasa hampa. Sambil memegang dada, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Apakah aku akan cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Pagi itu,
Kamil merasa seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Hembusan angin dari luar terasa lebih dingin, seolah membawa pesan dari alam bahwa perubahan akan segera terjadi. Saat ia berdiri di depan cermin, melihat wajahnya yang lelah, ia menyadari betapa cemas dan bingungnya dirinya. Semua yang terjadi, semua perasaan yang ia simpan, seperti beban yang tak bisa lagi ia tahan. Meskipun begitu, ia tak bisa melupakan kata-kata Shakira semalam. Aku ingin kamu menjadi diri sendiri, Kamil. Itu adalah kalimat yang menggetarkan hatinya, mengingatkannya pada keinginan yang sudah lama ia pendam. Ingin menjadi lebih dari sekadar tukang kebun, ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan. Tapi setiap kali ia merasa ada kemajuan, kenyataan lain datang menantangnya. Ketika Kamil keluar untuk menyelesaikan tugas hari itu, ia melihat Shakira sedang duduk di teras, memandang taman dengan mata yang jauh. Ada kesan melankolis yang tergambar jelas di wajahnya. Kamil tahu, Shakira juga sedang dilanda perasaan yang sama, bingung dan terjepit di antara kenyataan dan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia berjalan mendekat, berhati-hati agar tidak mengganggu lamunannya. Nona, apakah ada yang bisa saya bantu? Shakira menoleh, dan sejenak mereka hanya saling memandang. Kamil, katanya, suara rendah dan penuh arti. Aku ingin bicara. Kamil duduk di sebelahnya, menunggu apa yang akan Shakira katakan. Di dalam hati, ia bertanya-tanya apa lagi yang akan diungkapkan Shakira. Semuanya terasa begitu rumit. Ia tak tahu apakah dirinya cukup kuat untuk mendengar kebenaran yang mungkin ada. Apa kamu merasa cemas akhir-akhir ini? Tanya Shakira, suaranya terdengar ragu. Kamil mengangguk perlahan. Saya merasa seperti terjebak di tempat yang salah. Terlalu banyak yang harus saya pertimbangkan, dan semuanya berjalan terlalu cepat. Shakira menarik napas panjang. Aku juga merasa seperti itu. Sejak Leon datang, semuanya berubah. Dia bagian dari masa lalu yang sulit kutinggalkan. Tapi aku juga merasa ada yang berbeda denganmu. Kamil, aku merasa tenang saat bersamamu. Seperti ada sesuatu yang lebih. Tapi aku takut melangkah lebih jauh. Kamil menatap Shakira dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, Shakira sedang berjuang dengan dirinya sendiri, dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Tapi, semakin ia mendengarkan kata-kata Shakira, semakin ia merasa terhubung. Ada sesuatu yang nyata di antara mereka berdua, sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan singkat atau kebetulan. Tapi Nona, Kamil memulai. Saya hanya seorang tukang kebun. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu apakah saya cukup untuk membuatmu bahagia. Shakira menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca. Kamil, kamu tidak mengerti. Aku tidak peduli siapa kamu, atau apa yang kamu miliki. Aku peduli pada bagaimana kamu membuatku merasa. Aku peduli pada keberadaanmu di sini, saat aku merasa kesepian. Shakira meraih tangan Kamil dengan lembut, menggenggamnya dengan erat. Kamil merasa jantungnya berdebar hebat, begitu dekat dengan apa yang tidak pernah ia duga. Ia ingin sekali melepaskan semua keraguannya, tetapi saat itu, suara langkah kaki Leon terdengar mendekat, dan keduanya terdiam sejenak. Leon muncul di pintu teras, dan suasana menjadi tegang dalam sekejap. Kamil melepaskan genggaman tangannya dari Shakira dengan sedikit canggung, merasa seolah-olah ada sesuatu yang terputus. Leon tersenyum lebar, meskipun senyum itu tidak sepenuhnya terlihat tulus. Pagi semuanya, ucap Leon dengan nada yang biasa, seolah tak ada yang berubah. Shakira, kamu baik-baik saja? Shakira tersenyum tipis. Ya, aku baik-baik saja, Leon. Baru saja berbicara dengan Kamil. Leon mengangguk, lalu duduk di samping Shakira. Kamil, kamu sudah makan? Tanyanya tanpa memandangnya dengan serius. Kamil mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Atmosfer di sekitar mereka terasa semakin berat. Leon berbicara tentang pekerjaan dan rencana hari itu, tapi Kamil hanya mendengarkan tanpa benar-benar mendengarkan. Matanya berfokus pada Shakira, yang duduk dengan diam, seakan terperangkap antara dirinya dan Leon. Setelah sarapan,
Kamil kembali menjalankan tugasnya di kebun, mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Tetapi pikirannya terus-menerus kembali pada percakapan pagi tadi, pada kata-kata Shakira, dan pada kenyataan bahwa Leon kini ada di sana, mengingatkan Kamil pada posisi yang sulit ia hadapi. Saat sore tiba, Kamil keluar ke taman belakang untuk merawat tanaman. Tanpa disadari, ia merasa seperti sedang mengurus hidupnya sendiri yang mulai berantakan. Tidak ada yang lebih menantang baginya selain menerima kenyataan bahwa ia telah jatuh cinta pada wanita yang tidak bisa sepenuhnya ia miliki. Setiap detik yang berlalu, ia semakin merasa kehilangan arah. Saat itu, Shakira muncul di belakangnya, berjalan mendekat dengan wajah serius. "Kamil," panggilnya pelan. Kamil berhenti dan menoleh, merasa perasaan itu semakin kuat. "Ya, Nona." Shakira menghela napas, kemudian memegang kedua bahunya Kamil. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sedang berjuang, Kamil. Aku sedang berjuang dengan perasaan ini, dengan segala hal yang ada di antara kita. Aku tidak ingin kamu merasa seperti kamu adalah pilihan kedua." Kamil merasa dunia seakan berhenti sejenak. Kata-kata Shakira begitu menggetarkan hatinya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Shakira menggelengkan kepala. "Jangan khawatir, Kamil. Semua akan ada jalannya. Kita hanya perlu waktu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kamu." Setelah percakapan itu, Kamil merasa sedikit lebih ringan, tetapi hatinya tetap terombang-ambing. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, dan seiring waktu, ia tahu bahwa perasaan itu hanya akan semakin mendalam. Tetapi apakah ia benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang? Malam itu, saat Kamil berbaring di tempat tidurnya, ia merenung dalam kesendirian. Shakira dan Leon ada di luar sana, menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Sementara dirinya, ia terjebak di tengah-tengah, berusaha memahami mana yang benar, antara perasaan yang ia rasakan untuk Shakira dan kenyataan bahwa mereka berada di dunia yang sangat berbeda. Apakah Kamil akan memilih untuk melangkah maju, berjuang untuk mendapatkan hati Shakira, ataukah ia akan mundur, meninggalkan segalanya di belakang? Waktu akan memberi jawabannya, tetapi ia tahu satu hal pasti, apapun yang terjadi, pilihan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi yang cerah, tetapi Kamil merasakan semacam kehampaan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa hari yang penuh dengan perasaan tak menentu, kini ia merasa seakan terjebak dalam ruang yang sempit. Semua yang ada di sekelilingnya terasa berlebihan, namun pada saat yang sama, ia tak bisa melepaskan diri. Ada ketegangan yang tidak hanya datang dari dirinya, tetapi juga dari Shakira. Hari itu dimulai seperti biasa. Kamil melaksanakan tugasnya di kebun, namun pikirannya terus melayang, mengikuti setiap gerakan Shakira dan Leon. Mereka tampak begitu dekat, lebih dari sekadar teman. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Meskipun mereka tidak secara terang-terangan menunjukkan hubungan mereka, Kamil merasakan kehadiran Leon yang begitu mendalam di kehidupan Shakira. Ketika siang tiba, Kamil sedang merapikan tanaman di bagian belakang rumah, ketika Shakira datang menghampirinya. Wajahnya terlihat sedikit lelah, dan sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kamil berhenti dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nona?" tanya Kamil dengan lembut. Shakira menghela napas panjang. "Kamil, aku merasa semakin bingung. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang kuat di antara kita. Tapi, di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan masa laluku. Leon, dia punya tempat yang besar di hidupku, dan aku tidak bisa menghindari kenyataan itu." Kamil mendengarkan kata-kata Shakira dengan penuh perhatian. Dia tahu bahwa Shakira bukan hanya berbicara tentang Leon, tetapi tentang dirinya, tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan satu sama lain. Namun, Kamil juga menyadari bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan begitu saja. "Aku tahu itu, Nona," jawab Kamil pelan. "Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya seorang tukang kebun. Saya tidak bisa mengubah masa lalu atau keadaan ini." Shakira menatapnya. Ada keraguan yang tampak jelas di matanya. "Kamil, itu bukan masalahnya.
Aku tidak peduli dengan masa lalumu, dengan apa yang kamu miliki atau tidak miliki. Aku hanya takut. Aku takut bahwa kita hanya akan saling menyakiti. Kamil merasakan sakit di dadanya. Kata-kata Shakira menembus hatinya, mengingatkan pada keraguan yang semakin dalam di dalam dirinya. Ia ingin sekali mengerti perasaan Shakira, tetapi ia juga merasa bahwa semakin mendekati wanita itu, semakin sulit baginya untuk tetap objektif. Shakira terus melanjutkan, "Aku ingin kita bisa lebih dekat, Kamil. Tapi aku tidak ingin mengorbankan diriku atau kamu. Aku tidak ingin kita hanya menjadi bagian dari sebuah cerita yang penuh dengan penyesalan." Kamil merasa hatinya terhimpit. Ia merasa seolah-olah sedang berada di persimpangan jalan, antara mengikuti perasaan hatinya yang semakin kuat terhadap Shakira atau mundur dan menjaga dirinya agar tidak terluka lebih jauh. Namun, setiap kali ia melihat Shakira, perasaan itu semakin membara. Tidak ada cara lain. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini, apapun yang akan terjadi. "Jadi, apa yang kamu inginkan?" tanya Kamil, suaranya sedikit lebih berat. Shakira menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu, Kamil. Aku tidak bisa memilih antara kamu dan Leon. Aku merasa seolah-olah aku harus menjaga keduanya. Tapi itu tidak adil untuk siapapun." Kamil merasakan perasaan yang tak tertahankan di dalam dirinya. Di satu sisi, ia ingin berjuang untuk Shakira. Di sisi lain, ia merasa terlalu kecil untuk membuatnya bahagia. Begitu banyak hal yang ada di antara mereka. Kesenjangan yang tak bisa diabaikan begitu saja. "Aku akan memberi ruang untukmu, Nona," ujar Kamil akhirnya, meskipun kata-kata itu terasa pahit di mulutnya. "Jika kamu merasa bingung, aku akan memberi waktu untuk kamu memikirkan semuanya." Shakira menatap Kamil dengan penuh perasaan. "Kamil, aku tidak ingin kamu merasa seperti itu. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak ingin membuat keputusan terburu-buru." Mereka duduk dalam diam sejenak, meresapi kata-kata yang baru saja diucapkan. Hembusan angin terasa lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Kamil memutuskan untuk meninggalkan Shakira sejenak, berusaha menjernihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaannya di kebun. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari apa yang telah terjadi. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Kamil berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya, ia tak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang semakin jelas. Setiap kali ia melihat Shakira dan Leon berbicara, atau berjalan bersama di sekitar rumah, hatinya terasa teriris. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, dan ia merasa semakin jauh. Di malam hari, setelah makan malam bersama, Kamil mendapati dirinya duduk sendirian di ruang tamu. Semua orang sudah pergi tidur, dan hanya kesunyian yang menemani dirinya. Ia memikirkan apa yang telah terjadi, perasaan yang semakin membingungkannya, dan pilihan yang harus segera ia buat. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu menyadarkannya dari lamunan. Kamil berdiri, membuka pintu, dan di sana berdiri Shakira, dengan ekspresi serius yang tidak biasa. "Kamil," ucapnya pelan, "bolehkah aku masuk?" Kamil mengangguk, mempersilakan Shakira duduk. "Ada apa, Nona?" Shakira duduk di sofa, menundukkan wajahnya. Aku sudah memikirkan semuanya, Kamil. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Aku ingin lebih dekat denganmu. Aku ingin kita mencoba bersama." Kamil terkejut, dan hatinya berdebar kencang. Kata-kata Shakira seperti angin segar yang masuk ke dalam hatinya yang sempat terhimpit oleh keraguan. Tetapi, ada juga ketakutan yang muncul. Ketakutan akan apa yang akan terjadi jika mereka melangkah lebih jauh, dan jika keputusan ini malah membawa lebih banyak luka. "Apakah kamu yakin, Nona?" tanya Kamil dengan hati-hati, matanya mencari kepastian di wajah Shakira. Shakira menatapnya dengan serius. "Aku yakin, Kamil. Aku tidak ingin meragu lagi. Aku tidak ingin kita terus hidup dalam kebingunganku. Aku ingin mencoba." Kamil menggenggam tangan Shakira, merasa bahwa inilah momen yang telah lama ia tunggu, meskipun ada ketakutan yang mengiringinya.
Ia tahu bahwa keputusan ini bukan tanpa konsekuensi, tetapi ia juga tahu bahwa ia tak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh di dalam dirinya. "Jika ini yang kamu inginkan, Nona," kata Kamil dengan suara penuh tekad, "saya akan berjuang untukmu. Saya tidak akan mundur." Shakira tersenyum, dan dalam senyuman itu, Kamil merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi, dan banyak tantangan yang harus mereka lalui bersama. Tetapi satu hal yang pasti, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan semata. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan tenang, tapi juga penuh kehati-hatian. Sejak Shakira menyatakan perasaannya, hubungan antara dia dan Kamil mulai berubah. Tidak lagi sebatas hubungan pekerja dan majikan. Ada kehangatan baru dalam setiap percakapan. Ada sentuhan-sentuhan ringan yang terasa begitu dalam, dan ada tatapan-tatapan yang menyimpan harapan. Namun, di balik semua itu, Kamil tahu bahwa hidup tidak semudah dongeng. Dan benar saja, ketenangan itu mulai terusik ketika Leon kembali menunjukkan perhatiannya pada Shakira, lebih dari biasanya. Leon yang selama ini terlihat tenang, kini jadi lebih sering berada di rumah. Ia kerap mendampingi Shakira, membantu memandikannya, atau sekadar menemaninya membaca buku di teras. Kamil yang menyaksikan itu hanya bisa diam, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa Shakira sedang berusaha menjaga keseimbangan. Tapi Kamil juga tahu, lelaki seperti Leon tak akan diam begitu saja. Apalagi setelah ia tahu hubungan Shakira dan Kamil sudah semakin dekat. Suatu sore, saat Kamil sedang memotong ranting pohon di kebun belakang, Leon datang menghampirinya. Wajahnya terlihat serius, tidak seperti biasanya. "Kamil, bisa bicara sebentar?" tanya Leon tanpa senyum. Kamil meletakkan gunting ranting dan mengangguk pelan. "Silakan, Tuan." Leon berdiri tegak, menatap mata Kamil dengan tajam. "Aku tahu kamu dan Shakira semakin dekat. Aku bisa lihat itu dari caramu memandangnya, dan dari cara dia menatapmu." Kamil tidak menjawab. Ia hanya diam, menunggu kelanjutan dari kalimat Leon. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," lanjut Leon. "Tapi kamu harus tahu satu hal, Kamil. Shakira bukan perempuan biasa. Dia bukan hanya cantik dan kaya. Dia juga punya luka yang dalam, trauma yang tak mudah disembuhkan. Dan kamu mungkin hanya membawanya pada luka yang baru." Kamil mengangkat wajahnya. "Saya tidak pernah berniat menyakiti Nona Shakira, Tuan. Saya hanya ingin menjaganya. Dia yang membuka pintu perasaan ini, bukan saya yang memaksakan." Leon tersenyum miring. "Kamu terlalu naif, Kamil. Dunia Shakira bukan dunia kamu. Kamu pikir dia benar-benar akan bisa hidup denganmu? Beradaptasi dengan hidupmu yang serba sederhana? Kamu kira dia akan tetap mencintaimu setelah semua luka itu terbuka?" Kamil merasa hatinya tertusuk. Tapi ia tidak ingin terpancing emosi. Ia menarik napas panjang. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Tapi hari ini, saya tahu saya ingin berada di sisinya. Kalau itu salah, biarlah waktu yang buktikan," jawab Kamil tenang. Leon menatap Kamil dalam-dalam, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Meninggalkan Kamil dengan ribuan pertanyaan dan keraguan yang makin memenuhi pikirannya. Malam itu, Shakira meminta Kamil menemaninya di ruang baca. Mereka duduk berdampingan di sofa, sementara angin malam dari jendela terbuka membawa hawa dingin yang menenangkan. Shakira mengenakan selimut tebal, dan Kamil duduk dekat, menggenggam tangannya. "Aku tahu kamu bertemu dengan Leon tadi," kata Shakira pelan. Kamil menoleh. "Dia hanya bicara sebentar." "Apa dia mengancammu?" Kamil menggeleng. "Tidak, tapi dia mengingatkanku bahwa hubungan kita bisa membuat kamu terluka." Shakira terdiam. Lalu, setelah beberapa saat, ia berkata, "Kamil, aku ingin kamu tahu bahwa masa laluku tidak semudah yang kamu kira. Leon bukan hanya sahabat. Dia pernah menjadi bagian penting dari hidupku sebelum aku mengalami kecelakaan itu." Kamil menunduk.
Saya tidak keberatan dengan masa lalu, Nona. Tapi kamu harus tahu, kecelakaan itu bukan murni kecelakaan. Ada banyak hal yang tidak pernah aku ceritakan. Dan Leon adalah satu dari sedikit orang yang tahu semuanya. Suara Shakira bergetar. Kamil merasakan beban berat di balik kata-kata itu. Ia tahu, sekarang bukan waktunya untuk menuntut atau bertanya. Tapi ia juga tahu, luka-luka itu akan ikut menjadi bagian dari hubungan mereka. Jika kamu percaya sama saya, ujar Kamil perlahan, ceritakan semuanya. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi saya ingin jadi tempat kamu bersandar. Shakira menoleh, menatap mata Kamil dengan dalam. Ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Dulu, sebelum aku lumpuh, aku adalah pebalap kuda profesional. Leon adalah pelatih utamaku. Kami sering bepergian bersama ke berbagai negara. Tapi suatu hari, saat kami berada di Italia untuk sebuah kejuaraan, terjadi pertengkaran antara aku dan Leon. Tentang keputusan pribadi, tentang keinginanku untuk berhenti balap dan menikah dengan pria lain. Malam itu aku kabur, mengendarai mobil sendirian dalam keadaan marah. Di tengah hujan deras, aku kehilangan kendali. Mobilku terjun ke jurang. Kamil terdiam, nafasnya tertahan. Cerita itu begitu mengejutkan. Aku tahu itu salahku. Tapi sampai sekarang, aku tak pernah tahu apakah Leon sengaja membiarkanku pergi malam itu, atau dia tidak peduli. Aku tidak pernah menanyakan padanya. Dan sejak saat itu, hidupku berubah total. Kamil meremas lembut tangan Shakira. Nona, saya di sini. Saya tidak akan kemana-mana. Shakira menangis dalam pelukan Kamil malam itu. Tangis yang bukan hanya karena luka masa lalu, tapi juga karena rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seseorang benar-benar mendengarkannya tanpa menghakimi. Namun, saat cinta mereka mulai tumbuh dalam ruang luka yang masih terbuka, bayang-bayang masa lalu mulai datang lebih nyata. Bukan hanya dari Leon, tapi dari keluarga Shakira di Spanyol yang ternyata mulai mencium perubahan dalam kehidupan putri mereka. Satu malam, telepon rumah berdering. Shakira menjawab dengan wajah gugup. Setelah pembicaraan panjang, ia duduk terdiam dengan ekspresi tegang. Kamil, katanya pelan. Ayahku akan datang minggu depan. Dia ingin bertemu, dan dia tidak tahu apapun tentang kamu. Kamil menatap Shakira dengan campuran takut dan bingung. Kalau begitu, ujar Kamil perlahan, biarkan saya bersiap jadi pria yang pantas untuk dikenalkan. Hanya tinggal 5 hari sebelum kedatangan ayah Shakira ke rumah besar yang mereka tinggali. 5 hari yang terasa seperti 5 minggu bagi Kamil. Jantungnya berdebar setiap kali membayangkan sosok ayah dari perempuan yang kini begitu ia cintai. Bukan hanya karena perbedaan status, tapi karena ia tahu, apapun yang dikatakan orang tua, bisa menjadi palu pemutus atau penyatu. Shakira sendiri sejak menerima kabar itu tampak berubah. Ia lebih sering melamun, lebih pendiam, dan cenderung cepat tersinggung. Beberapa kali Kamil mencoba menenangkannya, tapi perempuan itu hanya menatapnya dan berkata, "Kamu belum tahu siapa ayahku." Kamil tak menanggapi dengan kata-kata. Ia tahu Shakira sedang bergulat dengan sesuatu yang lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Ia hanya memilih untuk menemani, berada di dekatnya sebanyak mungkin. Pagi hari saat Kamil menyiram bunga di taman depan, Shakira memanggilnya dari jendela kamar lantai 2. Rambutnya dikuncir setengah, dengan piyama tipis berwarna krem. Wajahnya pucat namun tetap memancarkan kecantikan khas yang membuat Kamil diam-diam terdiam. "Kamil, kamu bisa bantu aku siapkan makan siang nanti? Ayah akan tiba jam 1. Kamil meneguk ludah pelan. "Iya, Nona." Shakira tersenyum tipis. "Jangan panggil aku Nona hari ini. Panggil aku, seperti biasa. Seperti ketika kita bicara sebelum tidur." Kamil mengangguk pelan. "Baik, Shakira." Menjelang tengah hari, meja makan besar di ruang utama telah dipenuhi berbagai masakan khas Spanyol, paella, tortilla espanola, dan empanada. Semuanya hasil kerjasama Shakira dan Kamil dengan bantuan seorang koki panggilan. Shakira ingin semuanya terlihat sempurna.
Bahkan posisi serbet di samping piring pun ia rapikan berkali-kali, walau tangannya terus gemetar. Pukul 1 tepat. Suara deru mobil terdengar di halaman depan. Shakira memutar kepalanya pelan ke arah pintu, lalu memejamkan mata sejenak. Kamil berdiri di belakangnya, ikut menahan napas. Pintu utama terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu elegan melangkah masuk. Sosoknya tinggi, rambutnya mulai memutih, dan sorot matanya tajam namun penuh wibawa. Ia menoleh pada Shakira, lalu langkahnya melambat. "Shakira," ucapnya pelan. "Ayah." Suara Shakira pecah. Ayah dan anak itu saling mendekat, lalu berpelukan erat. Meski kaku, Kamil bisa merasakan ada rindu yang tak terucap selama bertahun-tahun. Tapi kehangatan itu tak bertahan lama. Begitu matanya menangkap Kamil yang berdiri agak jauh di belakang, ekspresi sang ayah berubah. "Siapa dia?" tanyanya singkat. Shakira menghela napas. "Namanya Kamil. Dia yang merawatku selama ini. Dan dia bukan hanya pekerja di rumah ini. Aku menyayanginya." Sorot mata sang ayah langsung berubah. Ia mendekat ke arah Kamil, menatap dari ujung kaki hingga kepala. "Kamu dari mana?" "Saya dari Blitar, Jawa Tengah, Pak," jawab Kamil sopan. "Kamu TKI?" Kamil mengangguk pelan. "Saya datang ke Spanyol melalui jalur kerja legal. Dikirim oleh agen resmi. Dan sudah 3 bulan bekerja di rumah ini." Ayah Shakira menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kepala meja makan. "Shakira, bisa kita bicara berdua saja?" Shakira menatap Kamil sejenak, lalu mengangguk. "Tolong beri kami waktu sebentar," katanya lembut pada Kamil. Kamil mundur perlahan ke taman belakang, duduk di kursi rotan sambil menatap pohon zaitun tua di ujung halaman. Dadanya berdebar, pikirannya kacau. Di ruang makan, ayah Shakira menatap putrinya lama sekali sebelum akhirnya berkata, "Kau sungguh serius dengan pria itu?" Shakira mengangguk tegas. "Dia berbeda, ayah. Dia baik, tulus, dan dia tak pernah memandangku dengan kasihan, meski aku dalam keadaan lumpuh seperti ini. Tapi dia bukan dari dunia kita. Dia bukan bagian dari status sosial kita. Apa kau siap menghadapi cibiran orang-orang di lingkaran kita nanti?" Shakira terdiam. Lalu, pelan ia menjawab, "Bukankah dulu aku juga memilih balapan kuda saat kau menginginkanku jadi diplomat? Tapi toh aku tetap menjalani hidup dengan pilihan sendiri. Ayah, aku tidak butuh dunia menyanjungku. Aku hanya butuh seseorang yang mencintaiku, bukan harta atau nama keluarga." Ayah Shakira menunduk. Matanya memerah. "Aku hanya takut kau terluka lagi." Shakira menggenggam tangan ayahnya. "Yang membuatku sembuh perlahan, bukan karena terapi, tapi karena Kamil. Bukan karena uang, tapi karena perhatiannya." Sore menjelang, Kamil dipanggil kembali ke ruang tamu. Ia masuk dengan langkah hati-hati, sementara sang ayah masih duduk dengan ekspresi tak terbaca. "Kamil," katanya pelan, "kalau kamu memang berniat menjalin hubungan dengan putriku, buktikan bahwa kamu bisa jadi pria sejati." Kamil mengangguk pelan. "Apa yang Bapak inginkan saya lakukan?" "Aku akan tinggal di sini selama 1 minggu. Aku ingin melihat bagaimana kamu memperlakukannya. Jika kamu sekadar mencintainya karena simpati atau karena keuntungan yang bisa kau dapat, aku akan tahu." Kamil menatap pria tua itu dengan mata tegas. "Saya tidak akan lari. Dan saya akan buktikan bahwa niat saya bukan sekadar singgah." Malam itu, di balkon kamar Shakira, Kamil duduk di kursi rotan sambil menyelimuti perempuan yang kini bersandar di bahunya. Bintang-bintang bertaburan di langit Spanyol yang cerah. "Ayahmu keras, tapi aku bisa lihat, dia mencintaimu." Shakira tersenyum. "Dan aku bisa lihat, kamu mencintaiku." Kamil tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Shakira lebih erat. Matahari pagi menyinari rumah besar itu dengan lembut. Namun suasana di dalamnya tak seramah cahaya yang masuk dari jendela. Sejak kedatangan ayah Shakira, suasana menjadi lebih hati-hati, penuh tekanan halus yang tak terlihat namun sangat terasa.
Kamil memulai hari lebih awal dari biasanya. Ia menyapu taman, memeriksa bunga mawar yang kemarin sempat layu, lalu memotong beberapa batang lavender untuk diletakkan di vas kaca meja makan. Setiap gerak-geriknya kini terasa dinilai. Ayah Shakira kadang tak berkata apa-apa, tapi tatapannya selalu mengikuti Kamil, menilai dengan diam. Saat sarapan, suasana meja makan sunyi. Hanya terdengar suara sendok dan garpu menyentuh piring. Shakira mencoba mencairkan suasana. Kamil tadi memetik lavender dari taman. Wangi sekali, katanya sambil tersenyum pelan. Ayahnya hanya mengangguk, lalu menoleh pada Kamil. Kamu bisa berkebun juga. Kamil menjawab tenang. Saya tumbuh di keluarga petani, Pak. Berkebun sejak kecil. Gumam sang ayah, lalu kembali diam. Siang hari, ayah Shakira meminta Kamil menemaninya berjalan-jalan ke pusat kota menggunakan mobil. Sepanjang perjalanan, tak banyak yang dibicarakan. Ayah Shakira hanya sesekali menanyakan tentang kehidupan Kamil di Indonesia, tentang desa tempat tinggalnya, pendidikan, keluarganya, dan bagaimana ia bisa sampai ke Spanyol. Kamil menjawab semuanya jujur, tanpa melebih-lebihkan, tanpa merendahkan diri. Saya cuma orang biasa, Pak. Tapi saya punya prinsip, kalau mencintai seseorang, saya harus bisa menjaga dan menghormatinya. Kata-kata itu membuat pria tua di sebelahnya terdiam cukup lama. Ia memandangi keluar jendela, menatap jalanan Spanyol yang ramai, seolah sedang menyelami makna dari kalimat Kamil. Sementara itu, di rumah, Shakira duduk termenung di kursi roda di dekat jendela balkon. Hatinya tak tenang. Ia tahu ayahnya sedang menguji Kamil. Tapi ketakutannya bukan pada hasil ujian itu, melainkan pada kemungkinan bahwa ayahnya akan memaksa mereka berpisah. Luka masa lalu masih segar dalam ingatannya. Ayahnya pernah memisahkan dia dari pria yang dulu ia cintai, hanya karena pria itu bukan dari kalangan atas. Dan kini, apakah kisah lama itu akan terulang? Ia menghela napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Dalam diam, ia berdoa. Menjelang sore, Kamil dan ayah Shakira kembali. Saat masuk rumah, Shakira menyambut mereka dengan senyum tipis. Ayah banyak nanya ya? Tanyanya pelan. Kamil hanya mengangguk sambil tersenyum. Lumayan. Ayahnya menatap Shakira sejenak. Aku minta makan malam hanya bertiga, tanpa pelayan. Aku ingin suasana keluarga. Shakira tampak kaget, tapi ia tak membantah. Ia justru menatap Kamil, lalu mengangguk kecil. Makan malam itu menjadi salah satu momen paling canggung dalam hidup Kamil, tapi juga momen yang paling berarti. Ayah Shakira mulai banyak bicara tentang masa kecil Shakira, tentang istrinya yang sudah lama meninggal, tentang prinsip hidupnya yang keras karena ingin putrinya bahagia. Ia bahkan menceritakan beberapa kegagalan dalam hidupnya yang jarang ia akui di depan orang lain. Kamil mendengarkan dengan hormat. Sesekali ia menjawab, mengangguk, dan menunjukkan empatinya. Akhir makan malam, ayah Shakira meletakkan sendok dengan tenang, lalu menatap Kamil dalam-dalam. Kamu memang bukan pria kaya, Kamil. Tapi aku melihat kamu punya keteguhan hati yang tidak semua pria kaya punya. Shakira menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan tetap menilai. Tapi untuk sementara, kamu boleh tetap di sini. Dan aku ingin kamu benar-benar tunjukkan bahwa kamu memang layak untuk anakku. Kamil menunduk sopan. Saya akan lakukan yang terbaik, Pak. Malam itu, di kamar Shakira, suasana menjadi lebih hangat. Ia menggenggam tangan Kamil erat sambil menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Ayah mulai lunak. Kamu tahu itu? Bisiknya pelan. Kamil mengangguk. Tapi aku tahu ini belum akhir ujian. Shakira tersenyum kecil. Cinta kita tak perlu terburu-buru, Kam. Asal kamu tetap di sisiku, itu cukup. Di luar, angin malam Spanyol berhembus lembut. Langit berbintang seolah ikut mengawasi cinta yang sedang diuji oleh waktu, oleh keluarga, dan oleh perbedaan yang besar. Namun di dalam hati mereka, keyakinan itu tumbuh, bahwa cinta yang tulus, meski lahir dari dua dunia yang berbeda,
tetap bisa bertahan. Pagi itu hujan gerimis membasahi halaman rumah. Embun menempel di dedaunan taman, menciptakan bias bening yang indah. Kamil duduk di bangku taman belakang, memandangi pohon anggur yang mulai tumbuh menjalar ke tiang pergola. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat yang baru saja ia terima dari kurir ekspres internasional. Tulisan tangan itu sangat ia kenal. Huruf-hurufnya agak goyah, seolah ditulis dengan tangan yang mulai gemetar karena usia. Surat dari ibunya di Blitar. Kamil membuka perlahan amplop itu. Kertasnya sudah agak kusut, tapi hangatnya kasih seorang ibu seolah memancar dari setiap gurat tinta biru di sana. Ia membaca perlahan, menyerap setiap kata. Nak Kamilku yang jauh di negeri orang. Ibu di sini sehat, walau sering batuk kecil karena udara dingin. Ladang kita kini ditanami padi. Bapakmu yang mengurus bersama tetangga. Tapi ibu ingin bilang satu hal. Hati-hati di sana. Ya, nak, jangan terlalu percaya pada kemewahan. Jangan lupa salat. Dan kalau kamu bisa, pulanglah. Meski cuma sebentar. Ibu kangen sekali. Kamil tak mampu menahan air matanya. Hujan rintik makin deras. Tapi ia tetap duduk di sana. Dedaunan bergetar diterpa angin, seolah ikut merasakan getirnya perasaan Kamil yang terbagi dua, antara cintanya pada Shakira dan rindunya yang dalam pada ibunya. Sore harinya, Kamil memasak sendiri di dapur. Ia membuat sayur asem dan tempe goreng. Bau masakan khas Indonesia itu menyebar ke seluruh rumah. Beberapa pelayan bahkan mendekat penasaran. Shakira yang duduk di ruang baca, menoleh dan tersenyum. Wangi apa ini? Seperti ada rempah-rempah eksotik. Kamil mendekat sambil membawa nampan berisi 2 piring nasi, sayur, dan tempe. Aku masak makanan dari kampungku. Boleh aku ajak kamu makan di taman belakang? Shakira mengangguk cepat. Tentu saja. Di taman belakang, mereka makan berdua. Shakira mencoba tempe goreng dengan hati-hati, lalu mengangguk perlahan. Aku tidak menyangka rasanya seperti ini. Gurih, sederhana, tapi menghangatkan hati. Kamil tersenyum. Itu makanan yang biasa ibuku masak. Dan hari ini aku masak itu, karena aku rindu beliau. Shakira terdiam, lalu menggenggam tangan Kamil. Kamu boleh kembali ke Indonesia kalau memang ingin melihat ibumu. Aku tidak akan melarangmu. Kamil menatapnya. Aku ingin, tapi aku takut meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak sendiri, Kamil. Di sini ada keluargaku. Lagi pula, kalau kamu pulang, itu bukan pergi. Itu hanya sebentar menjenguk asalmu. Malamnya, Kamil duduk di teras depan rumah bersama ayah Shakira. Mereka meminum teh hangat sambil memandangi halaman yang masih basah oleh sisa hujan. Anak muda, kata sang ayah tiba-tiba, kau tampak murung hari ini. Saya baru dapat surat dari ibu saya. Pak, beliau rindu. Saya juga rindu. Sang ayah menatap jauh ke depan. Saya tahu rasanya. Saat Shakira pertama kali kecelakaan dan saya di luar negeri, saya ingin pulang secepat mungkin. Tapi pekerjaan menahan saya. Saya terlambat. Dan sejak itu, saya janji tak akan menahan siapapun yang ingin pulang menemui keluarganya. Kamil terdiam. Pulanglah, lanjut sang ayah. Tapi janji padaku satu hal. Kembalilah. Malam itu, Shakira mengantarkan Kamil ke kamar dengan senyum tipis. Kalau kamu pergi, aku akan menunggu. Tapi boleh aku egois sebentar? Apa maksudmu? Tanya Kamil. Shakira menatapnya, lalu perlahan menarik leher Kamil dan memeluknya erat. Tidurlah di sini malam ini. Aku cuma ingin dengar detak jantungmu. Aku butuh itu, agar aku kuat saat kamu pulang ke Indonesia. Kamil mengangguk pelan. Aku juga butuh pelukanmu, agar aku punya alasan kuat untuk kembali. Di kamar yang sunyi itu, 2 hati yang berbeda benua menyatu dalam keheningan. Tak ada hasrat berlebih, hanya cinta yang tulus dan pengertian mendalam. Di luar, hujan telah berhenti. Tapi dalam dada mereka, hujan rindu dan kehangatan belum benar-benar reda. Pagi itu, udara terasa berat.
Langit Spanyol berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan kesedihan yang tak bisa diucapkan oleh siapapun. Di depan rumah besar itu, sebuah mobil hitam telah terparkir. Sopir pribadi berdiri di sampingnya, siap mengantar Kamil ke bandara. Koper sederhana milik Kamil telah terisi. Hanya ada beberapa pakaian, oleh-oleh kecil untuk ibunya, dan satu foto kecil bersama Shakira yang diselipkan dalam dompet kulit yang mulai usang. Ia berdiri di depan pintu kamarnya, menatap sekeliling. Tempat itu telah menjadi rumah kedua baginya. Tapi kini, ia akan meninggalkannya untuk sementara. Shakira duduk di kursi rodanya, menatap ke arah Kamil yang bersiap. Wajahnya datar, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu yakin ingin pergi?" tanyanya pelan. "Aku harus. Ibu sudah tua. Aku belum pernah absen selama ini, tapi kali ini, aku tak bisa diam ketika suratnya sampai dan aku rasakan tangis di balik tintanya." Shakira mengangguk, lalu diam. Ia tak mampu berkata apa-apa lagi. Lidahnya keluh, dadanya sesak. Kamil menghampirinya perlahan, lalu berlutut di hadapannya. "Jaga dirimu. Aku titip taman kita. Jangan biarkan bunga-bunga itu layu." Shakira tak bisa menahan air matanya lagi. Ia mengusap wajah Kamil dengan kedua tangannya, lalu menunduk dan memeluk pria itu erat. "Aku akan menunggumu. Setiap hari. Di kursi ini. Menghadap taman. Dan aku tidak akan pindah sebelum kamu kembali." Kamil menahan tangisnya. Ia mencium kening Shakira dengan lembut, lalu berdiri dan berjalan ke pintu. Tapi sebelum ia keluar, suara Shakira memanggilnya sekali lagi. "Kamil." Ia menoleh. "Aku mencintaimu." Kamil menatap mata Shakira dalam-dalam. "Aku juga, Shakira. Aku akan kembali." Perjalanan ke bandara terasa panjang. Kamil duduk di belakang, memandangi pemandangan kota yang perlahan menjauh. Jiwanya seperti terbelah. Di satu sisi, ada ibu yang rindu dan menua di kampung. Di sisi lain, ada wanita lumpuh yang menunggu dengan setia dan cinta yang tak dia duga akan tumbuh begitu kuat. Di pesawat, ia duduk di dekat jendela. Ia menatap langit yang kelabu di luar, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya ia berdoa, agar waktu memeluk Shakira dengan lembut saat ia tak ada di sisinya. 3 hari perjalanan dan transit membuat tubuhnya lelah. Tapi saat tiba di Blitar, semua rasa lelah itu sirna. Ia mencium bau tanah basah, mendengar suara jangkrik, dan melihat senyum ibunya yang menua tapi tetap hangat menantinya di depan rumah kayu mereka. "Ibu." "Kamil." Mereka berpelukan lama. Ibu Kamil menangis di dada anaknya. Tubuhnya kurus, tapi semangatnya belum padam. "Aku kangen, Nak. Aku pikir kamu sudah lupa rumah ini." "Tidak, Bu. Tidak pernah." Kamil masuk ke rumah, melihat foto-foto lama, perabotan yang tak berubah, dan sudut-sudut kenangan masa kecilnya. Ia duduk di tikar, meminum teh hangat buatan ibunya, lalu menceritakan semua yang ia alami, tentang Spanyol, tentang Shakira, tentang cinta yang tak sengaja tumbuh dan kini sudah mendarah daging. Ibu Kamil mendengarkan sambil mengelus punggung tangan anaknya. "Kalau dia mencintaimu meski kamu hanya seorang tukang kebun, dan kamu mencintainya bukan karena kekayaannya, maka restu ibu ada di pihak kalian." Kamil menunduk, matanya berkaca-kaca. "Doakan aku bisa kembali dengan selamat, Bu. Aku ingin membawanya suatu hari nanti ke sini, melihat ladang kita, mengajaknya menanam bunga." Ibu Kamil tersenyum. "Kalau dia tahan dengan lumpur sawah dan bau keringatmu, berarti dia benar-benar untukmu." Mereka tertawa pelan di bawah cahaya lampu temaram, dikelilingi rasa rindu yang perlahan mulai terbayar. Sementara itu, di Spanyol, Shakira memandangi taman dari balik jendela kamarnya. Tangannya menggenggam foto Kamil erat-erat. Di sampingnya, ayahnya duduk dengan koran terbuka, tapi tak benar-benar membaca. "Kamu yakin dia akan kembali?" Shakira menoleh. "Yakin. Aku percaya padanya." Ayahnya tersenyum samar. "Kalau begitu, aku juga percaya." Hari-hari terasa lambat.
Setiap pagi Shakira meminta kursi rodanya diarahkan ke taman. Ia menatap bunga-bunga, membayangkan Kamil sedang mencabuti rumput, atau sedang mencuri-curi pandang padanya dari balik pohon jeruk. Hatinya penuh dengan harapan. Beberapa hari kemudian, di Blitar, Kamil berdiri di depan makam ayahnya. Ia menaruh bunga segar di atas tanah merah itu, lalu duduk bersila. "Pak, aku bertemu wanita yang berbeda dari semua yang pernah aku kenal. Dia kuat walau tubuhnya tak bisa berjalan. Dia kaya, tapi hatinya tak sombong. Aku ingin melangkah lebih jauh dengannya. Bantu aku dengan doamu dari alam sana." Angin bertiup pelan. Daun-daun kering berjatuhan. Langit sore meredup perlahan. Kamil berdiri. Dalam hatinya, ia telah bulatkan niat. Setelah semua ini selesai, ia akan kembali ke Spanyol. Bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memperjuangkan cinta. 2 bulan berlalu. Musim panas di Indonesia mulai berganti ke hujan. Langit Blitar sore itu mendung, tapi hati Kamil terasa terang. Surat dari Spanyol telah sampai seminggu lalu, ditulis langsung oleh Shakira. Dalam surat itu, Shakira bercerita tentang taman yang masih dirawatnya dengan penuh dedikasi, tentang kursi rodanya yang kini selalu menghadap ke gerbang, tempat terakhir ia melihat Kamil berdiri sebelum berangkat ke bandara. Kamil sudah memutuskan, ia akan kembali. Bukan hanya sebagai tukang kebun, bukan pula sekadar perawat, tapi sebagai seseorang yang ingin mengikat janji, yang ingin membangun hidup bersama. "Ibu, aku mohon restunya," kata Kamil sambil mengecup tangan ibunya. "Aku akan kembali ke Spanyol. Tapi kali ini untuk melamarnya." Ibu Kamil tersenyum. Matanya basah. "Nak, hidup ini tidak selalu soal asal-usul atau harta. Tapi soal niat baik dan kesungguhan hati. Jika dia mencintaimu dalam kekuranganmu, dan kamu menjaganya dalam kelemahannya, maka itulah cinta sejati." Kamil memeluk ibunya erat. "Doakan aku, Bu. Aku ingin membawanya ke sini suatu hari nanti, agar ibu tahu wanita seperti apa yang telah membuka hati dan memberiku cinta di negeri jauh." Spanyol menyambut Kamil dengan langit biru dan aroma bunga di taman rumah besar itu. Ia turun dari taksi, berdiri memandangi rumah itu seperti pertama kali ia tiba. Tapi kali ini, hatinya tidak canggung. Ia tidak lagi hanya si tukang kebun dari Blitar. Ia adalah seseorang yang pulang untuk cinta. Shakira telah menunggu di taman. Di kursi rodanya, ia menunduk sambil memandangi bunga mawar merah yang mekar. Rambutnya dikepang rapi, bibirnya memerah muda, matanya menatap jauh. Saat suara langkah kaki mendekat, ia langsung menoleh. "Kamil." Kamil berlutut di hadapannya, mengeluarkan kotak kecil dari saku jaketnya. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana dari perak yang ia bawa dari Blitar. "Shakira, aku tidak datang hanya untuk bekerja. Aku datang untuk menepati janji. Menjagamu, menemanimu, mencintaimu bukan karena kamu janda kaya, tapi karena kamu wanita paling kuat dan tulus yang pernah aku temui. Sudikah kamu menjadi istriku?" Shakira terisak. Ia mengangguk, berulang kali, lalu meraih tangan Kamil dan menggenggamnya erat. "Ya, aku bersedia." Dari balik jendela, ayah Shakira menyaksikan adegan itu dengan senyum penuh haru. Ia tahu, anaknya tak pernah sebahagia ini. Bukan karena pria itu seorang bangsawan, bukan karena ia seorang cendekia, tapi karena Kamil adalah pria yang hadir di saat ia terpuruk dan tidak pernah memandang rendah dirinya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya di taman, di tengah bunga-bunga yang Kamil tanam sendiri. Para pelayan, rekan Shakira, dan beberapa keluarga dekat menjadi saksi. Tak ada pesta mewah, tapi ada kebahagiaan yang melimpah. Beberapa bulan kemudian, mereka berdua pergi ke Blitar. Ibu Kamil menyambut Shakira dengan hangat, seolah ia anak sendiri. Shakira melihat sawah, mencium aroma tanah, dan untuk pertama kalinya merasakan damai yang tak pernah ia temukan di kota besar. Di malam hari, Kamil dan Shakira duduk berdua di beranda rumah kayu itu. Langit penuh bintang, suara jangkrik bersahutan. Shakira menyender di bahu Kamil. "Aku tak pernah bayangkan hidupku akan begini.
ucap Shakira lirih. Sejak lumpuh, aku pikir aku hanya akan menjadi beban. Tapi kamu datang dan segalanya berubah. Kamil mengecup keningnya. Dan aku tak pernah bayangkan seorang janda dari Spanyol akan menjadi belahan jiwaku. Mereka tertawa kecil bersama, dalam pelukan waktu yang kini berpihak pada mereka. Salam penutup dan nasihat. Hidup seringkali mempertemukan kita dengan hal-hal di luar dugaan. Seorang tukang kebun dari desa kecil di Jawa Tengah bisa bertemu janda lumpuh dari benua seberang. Dan dari sana tumbuh benih cinta yang tulus dan kokoh. Bukan karena rupa, bukan karena harta, tapi karena perhatian, kesetiaan, dan hati yang bersih. Dalam cinta sejati, tak ada kasta, tak ada jarak. Yang ada hanyalah keberanian untuk mencintai dan dipertemukan oleh takdir yang tidak pernah salah. Bagi para pembaca yang telah mengikuti kisah Kamil dan Shakira hingga akhir, semoga cerita ini memberi inspirasi, bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita, cinta sejati itu nyata dan bisa datang kapan saja, asal hati kita siap menerimanya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang mungkin akan lebih mengejutkan, lebih mengharukan, dan tentu saja, lebih menginspirasi.